Ketika setiap orang bersedia untuk merendahkan diri antara satu dengan yang lainnya, dunia ini tentu akan semakin damai dan akan bersuka cita setiap harinya. Begitulah fanatisme murid Yohanes Pembaptis terhadap gurunya boleh diperbaiki, karena Yohanes mengembalikan pemikiran para murid kepada pengertian surgawi. Segala pemikiran dan tindakan kita di bumi ini adalah untuk memuliakan Dia yang memperkenan kita hidup di sini. Maka kita harus belajar untuk selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Selamat hari Minggu Letare, Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengarkan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes 3 ayat 22-30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentangnya engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Apakah persekutuan gereja bisa pecah? Boleh, sepanjang mereka masih berkutat di dalam dirinya. Namun bila mereka mengerti bahwa pemberi kerja adalah Allah yang memanggil mereka sesuai dengan talentanya, maka pengabdiannya adalah spesifik, tidak perlu diperbandingkan dengan pelayanan yang lain sampai menimbulkan perselisihan. Bila belajar kepada Saul yang marah saat Daud dilelukan para perempuan akan kehebatannya dalam nyanyian, yang diperbandingkan dengan Saul yang sedang memangku jabatan. Kemarahannya sampai kepada niat hendak membunuh Daud. Saat ini kita akan belajar kepada Yohanes Pembaptis yang tidak marah saat dirinya diperbandingkan dengan pekerjaannya, yang sepertinya telah dicaplok oleh junior dengan pekerjaan yang sama, apalagi dipertentangkan dengan Tuhan Yesus yang baru saja dibaptis olehnya. Tugas pelayanan, pengabdian di gereja, di kantor, di rumah tidak akan memunculkan perselisihan bila semua menyadari bahwa tugas pengabdian itu adalah anugerah Allah untuk dilakukan dengan baik, bukan untuk dipertentangkan antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis sebelum dimasukkan ke dalam penjara. Penjara menyatakan pembatasan, namun kesinambungan pekerjaan Yohanes tetap terlaksana, artinya kematian tidak menghentikan tugas surgawi. Pekerjaan tersebut terus-menerus akan terlaksana. Dalam setiap pelayanan terkadang ada berbagai perbedaan pemahaman. Intelektual Yahudi mempertanyakan baptisan Yohanes kepada para murid Yohanes, sebab bagi mereka baptisan itu tentang masuknya seseorang menjadi Yahudi atau penyucian diri. Maka berbagai syarat lainnya, tanda, ritual pasti mereka pertanyakan. Timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes
dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Tetapi ada persoalan yang lebih urgen menurut murid Yesus, Yohanes. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Mereka seperti keberatan. Mengapa seseorang yang telah Yohanes baptis justru ikut melaksanakan tugas Yohanes? Tetapi kata bijak yang dikatakan Yohanes sangat menenangkan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Pelayanan dari Allah bukan untuk diperbandingkan tetapi untuk dikerjakan. Maka tidak ada persaingan di sana. Sumber pemberi kerja adalah satu. Dia tambahkan untuk memperkuat argumentasinya. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi Yohanes sangat jelas di dalam pembagian tugas pemberian Allah. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacita itu penuh. Sesudah mempelai laki-laki hadir, sahabatnya hanya akan membukakan pintu bagi mempelai laki-laki. Sahabatnya itulah yang mempunyai mempelai perempuan. Tentunya bukan untuk dicemburui, namun dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Demikianlah dia bersuka cita oleh sukacita mempelai laki-laki. Yohanes Pembaptis sangat tepat menjelaskan, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebab kita sebagai pemberita Injil adalah pemberitakan Tuhan Yesus, bukan memberitakan diri kita. Kerajaan Allah makin besar, para pemberita Injil bersuka citakan hal itu. Hal inilah yang kita boleh pahami di minggu Letare ini. Memang godaan menjadi populer boleh saja muncul saat melakukan tugas panggilan Allah. Namun kita perlu ingat siapa kita, siapa yang kita beritakan, sehingga dalam tugas apapun Allah lah yang dimuliakan. Dan sebagai pemberita kabar baik, ada banyak hal talenta yang dianugerahkan bagi kita setiap orang. Kita akan pakai untuk memuliakan Allah dan untuk saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa akan firman-Mu hari ini. Biarlah nama Tuhan tetap menjadi pemberitaan para murid-Mu, sehingga kami selalu bersuka cita di dalam berbagai tugas pelayanan kami. Sertai kami ya Tuhan di minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.